Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadarani Santika Sari, nomor absen 18 dari 10 MIPA 5. Teman-teman semua dan Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang vektor di R3. Baik, sesuai dengan peta konsep yang saya sajikan, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama itu penyajian vektor. Nah, di dalam penyajian vektor ini, saya akan menjelaskan tentang vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam kombinasi linier. Nah, di bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar pada vektor di R3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Dan di bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang panjang vektor. Baik, kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama, di bagian pertama yaitu penyajian vektor. 1. Vektor posisi. Vektor yang posisinya berada di awal titik 0 dan ujungnya di titik A. Nah, teman-teman dan Ibu Guru bisa lihat di sini saya sudah menyajikan salah satu contoh gambarnya, bisa disimak dengan baik. Baik, bisa dilanjutkan dengan yang kedua itu vektor satuan. Nah, vektor satuan dalam arah X, Y, dan Z disimbolkan sebagai IJK. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat salah satu gambarnya. Dan di sini saya sudah menyajikan contoh gambarnya. Di antaranya itu ada IJK. Nah, di sini sudah terlihat jelas yang dijelaskan di atas. Teman-teman semua bisa disimak dengan baik. Yang ketiga, itu ada vektor dalam bentuk kombinasi linier. Sebuah vektor U dinamakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, hingga Vn. Jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U, nah teman-teman bisa dilihat di sini yang dimaksud dalam bentuk vektor U, di mana K1, K2, hingga Kn merupakan skalar real. Baik, dilanjutkan dengan operasi aljabar pada vektor di R3. Yang pertama itu penjumlahan vektor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah menjelaskan secara singkat. Teman-teman bisa simak dengan baik. Jika vektor A yaitu A1, A2, dan A3 dan vektor B, B1, B2, B3 didefinisikan sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B, A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B3, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Nah, jika vektor A seperti yang saya sudah tulis di sini dan vektor B di sini saya sudah menulisnya, maka operasi penjumlahannya didefinisikan sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan, nah teman-teman bisa simak dengan baik di sini vektor-vektor A1 dalam kurung buka A1 ditambah B1 kurung tutup vektor I ditambah A2 ditambah B2 kurung tutup vektor C ditambah A3 ditambah B3 kurung tutup vektor K. Baik teman-teman, yang kedua bisa lanjutkan dengan kedua yaitu pengurangan vektor. Nah, jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3, maka operasi pengurangan kedua vektor tersebut didefinisikan sebagai vektor A dikurang vektor B sama dengan
A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Jika vektor A, nah teman-teman di sini bisa simak yang dimaksud dengan vektor A dan yang dimaksud dengan vektor B. Maka operasi pengurangan kedua vektor yaitu didefinisikan sebagai vektor A dikurang vektor B sama dengan kurung buka A1 dikurang B1 kurung tutup vektor I ditambah A2 dikurang B2 kurung tutup vektor J ditambah A3 dikurang B3 vektor K. Dilanjutkan dengan perkalian skalar dengan vektor. Hasil dari vektor A sama dengan A1, A2, A3 dengan suatu skalar C didefinisikan sebagai. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat dan disimak dengan baik. Skalar C itu didefinisikan sebagai berikut. Baik, dilanjutkan hasil kali vektor A sama dengan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang termasuk hasil dari perkalian vektor A dengan suatu skalar C itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menjelaskan atau menuliskannya secara detail. Teman-teman semua bisa simak dengan baik dan mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjutkan yang keempat, yaitu ada kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Perhatikan gambar di bawah. Nah, di sini saya sudah menyajikan gambarnya atau menuliskan, lebih tepatnya menuliskan ya. Terlihat vektor A sejajar dengan vektor B dan memiliki panjang yang sama. Dengan demikian, misalnya vektor A sama dengan vektor B. Nah, di sini teman-teman bisa simak vektor A dan vektor B. Baik, dilanjutkan dengan di bagian C atau yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan tentang panjang vektor. Nah, panjang suatu vektor OP yaitu X, Y, Z dirumuskan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat atau bisa simak rumus dari rumus dari panjang suatu vektor. Baik, yang terakhir contoh soal. Nah, teman-teman bisa jawab atau sebelumnya dipahami dari video sebelumnya atau presentasi saya sebelumnya, dan teman-teman bisa jawab soal ini. Semoga presentasi saya bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.